Hai, ketemu lagi di aduh, agak serak-serak nih. Musimnya lagi musim sedang pancaroba dan juga ya lagi kondisi tubuh juga capek. Sekarang apa ya? Bisa dibilang apa ya? Debu-debu gitu, debu-debu jalanan. Oke, sebelumnya teman-teman duka yang mendalam buat teman-teman kan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang kemarin dapat musibah gempa ya, yang korbannya lebih dari 100 orang. Mudah-mudahan para keluarga dan para korban juga diberi ketabahan, kesabaran, dan tentunya Allah berikan kebaikan-kebaikan setelah adanya musibah, kan biasanya seperti itu. Dan yang paling utama, yang paling membuat kita sedikit terharu adalah, bukan sedikit terharu, sangat terharu, sangat dalam banget. Kalau saya lihat beberapa tayangan videonya, itu korbannya mayoritas anak-anak kecil. Wah, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Jadi yang namanya musibah itu tidak memandang waktu, memandang tempat, ataupun dan tidak memandang kepada siapa tentunya ya. Oke, bintang tamu kita kali ini yang tentunya menyongsong ini hajatan-hajatan DHB berikutnya ke tiap tahun, biasanya di bulan Desember akhir tahun kita suka ada Porsema, Pekan Olahraga Seni Mahasiswa. Jadi ada gabungan perlombaan antara prestasi olahraga dan seni juga di mahasiswa Stikus Darmusada, dan ini juga terbuka untuk umum tentunya. Dan kita sekarang hadirkan para bodyguardnya. Ya ketuanya. Oke, dengan ini nggak asing sebetulnya, stok lama lah. Stok lama nggak keluar ya. Ini lagi. Oke, dengan siapa dulu ini? Dari sebelah kanan saya dulu. Oke, baik Pak. Aku mau kenalin diri dulu ya. Kamu nanya. Oke, mungkin nama aku di sini Nurasi Wulandari. Aku bisa dipanggil Wulan. Di sini aku sebagai ketua Persema dan aku nggak sendiri. Oke, dengan. Oke Pak, jadi di sini perkenalkan, nama saya Alia. Di sini saya sebagai koordinasi divisi acara. Wow, jadi ini para pengendali angin Avatar. Tapi bukan Eng, ini Eng versi perempuan. Jadi di DHB itu keren-kerennya mayoritas perempuan dan struggle banget. Ceweknya keren-keren banget pokoknya. Jadi kalau sobat-sobat DHB cari cewek-cewek tangguh, wah itu DHB gudangnya. Ini buktinya. Oke, ke Bulan dulu deh. Nanti sebelum Kalia kan konsepan acara tentunya. Tema yang diusung oleh Porsema 2022 itu apa sih? Sportivitas kah? Kebersamaan kah? Gitu kan? Atau apa sih yang diusungnya gitu? Kalau untuk Porsema yang sekarang itu kita mungkin lebih ke sportivitas. Jadi mereka mungkin karena tahun-tahun kemarin banyak yang rebahan banyak. Iya. Tong sararewa lah. Bangun. Nah, kemudian Wulan sendiri kenapa sih? Kan bisa belum sampai ke sana. Lingkupnya ini apakah hanya DHB doang, atau misalnya kita undang juga seluruh kampus yang ada juga, atau hanya misalnya kita undang hanya kampus kesehatan aja, atau memang terbuka untuk umum semua kampus? Tadinya untuk plan pertama itu kita mengundang fakultas kesehatan aja. Tapi karena mikir kayaknya kalau untuk terbuka buat umum seluruh universitas di Bandung Raya itu kayaknya bakal keren banget. Dan kita ngundang. Iya, ngundang. Tapi memang tidak semua perlombaan ya, hanya beberapa perlombaan aja yang sedang seperti itu. Kemudian gimana sih sekarang animo para, udah banyak nggak yang daftar hari ini sampai hari ini? Kalau pendaftaran kita belum buka, Pak. Oh, pendaftaran justru belum buka. Jadi podcast ini saat kita buat ini belum dibuka. Jadi pas nanti tayang kayaknya udah dibuka. Karena kan dibuka nanti mulai tanggal berapa? Dibukanya tanggal 25 November. Oh, jadi dibuka mulai tanggal 25 November sampai nanti pelaksanaannya tanggal berapa sih? 17 sampai 22. 17 sampai 22 Desember. Dan katanya sih dengar-dengar direncanakan ada malam puncak juga. Iya. Wow, dibuat pecah lah gitu ya. Iya. Tapi bukan ngebakar-bakar kan? Bukan dong. Tadi kita kuliah di mana? Enggak, bukan ngebakar kampus, ngebakar sampah-sampah yang berserakan. Sampah masyarakat. Sampah masyarakat.
Oke Kalia, konsepan acara ini sebetulnya kombinasi apa aja sih? Kan kalau dilihat dari namanya, temanya kan olahraga, seni gitu kan. Itu apa aja sih yang ada di dalam Porsema ini? Dari mulai olahraganya sama seninya apa aja? Oke, kalau untuk dari olahraganya kita bakal ngambil dari futsal, Futsal, badminton, sama volley. voli. Iya, karena dari tiga Tenis itu meja, catur ada? ada Pak, tapi itu khusus untuk di Internal aja? internal aja. Oh, oke. Jadi ada dibagi memang yang internal sama eksternal. Iya, betul. Kenapa tuh harus ada Karena eksternal? Eksternal itu lebih dilihat juga ya di Peminatnya. peminatnya dari luar kampus Oh, pun. antusiasmenya. Iya, betul. Karena adanya komunitas-komunitas juga. Oh, jadi kalau futsal itu udah pastilah. Iya, Apalagi sekarang lagi euforia itu juga kan, Piala Dunia juga ya. Iya, betul. Pak. Oh, jadi pasti mereka antusias banget. Iya. Oke. Targetnya sih berapa kampus yang diundang? Ada sekitar puluhan lah. Puluhan. Ya, puluhan lah 10 juga kan puluhan. 2 digit kan. Kalau seninya apa tadi Alia? Kalau seninya ada dari nyanyi, Nari, nari, desain grafis, terus short movie Iya, juga. iya. Dengar juga selain itu ada Mobile Legends juga ya? Mobile Legends Ada ya, itu maksudnya kategori olahraga ini ya, e-sportnya gitu ya. Oke, sebetulnya dari kembali ke Wulan, yang diharapkan apa sih di kegiatan ini yang sekarang diusung Wulan tadi, tema sportivitas, terus selain itu apa lagi? Kalau untuk yang diharapkan mungkin biar lebih memberikan semangat baru buat para mahasiswa. Ya, Kembali lagi kata Papa, jangan rebahan terus. Ya. Bisi buruk. Dipana. Mesti nggak bangun lagi, Pak. Jangan lah. Amit-amit lah. Terus Alia, apa yang menarik dari konsep acara ini dong dibanding mungkin tahun-tahun yang lalu? Pasti tentunya kita ingin sesuatu atau sudut pandang yang berbeda. Apa sih yang ditawarkan dari acara Porsema ini? Oke, pasti dari anak DHB itu udah mumet ya Pak untuk kuliah terus, aja nggak ada liburnya, tapi kita bakal ngadain acara dari mulai opening sampai closing itu pasti gak akan ngebosenin ya. Betul. Dari Pokoknya nggak mau sobat-sobatnya nggak akan kecewa. iya betul, pasti Dan, bakal. dan memang sampai kalau nggak salah di dari 17 sampai 22 Desember itu perkuliahan di off-kan Iya, ya. off-kan. Dalam konteks perkuliahan tatap muka ya, maksudnya di kelas. Jadi kan sekarang konsep kampus merdeka. Jadi Porsema itu bagian dari perkuliahan juga dong, aktualisasi. Animo sekarang dari dalam sini gimana sih? Ada nggak euforianya, nanya-nanya gimana gitu untuk Porsema ini? Ya, cepetnya nggak sabar nih gitu kan? Ada nggak kayak gitu Ada. atau ada? terutama tingkat 1 Iya. Tingkat 1 Iya, karena mereka tingkat ini. 2. Jadi mereka mungkin jadi ajang aktualisasi Iya. juga gitu Karena kan. mereka mungkin kok tingkat 1 itu belum pernah terjun Iya. di Porsema. Jadi Bukan banyak- terjun payung kan? jadi mereka banyak nanya gitu. Kapan nih Porsema dimulainya gitu. Lagi yang Terus, futsal. Menurut kamu kan ada beberapa gini. Generally orang masuk ke kesehatan itu bicaranya gua pasti jadi perawat, jadi bidan, jadi kesehatan masyarakat, jadi optometri gitu ya. Kalau bahasa saya mungkin perawat mata lah kan gitu. Jadi orang cenderung jenuh nih, ngebosenin nih. Kalau di DHB sendiri dari bulan itu kayak gimana sih sekarang? Kamu ngejalanin kan? Masuk dari awal ngampus sampai hari ini aktif banget. Kan jurusan perawat dong. Terus apa yang dirasain sebetulnya sekarang? Sebetulnya kalau akademik itu beda lagi, kita ya fokus buat akademik aja gitu. Karena di HB itu banyak ormawanya Pak ya, dan himpunannya ya kita harus bisa membagi waktu juga antara akademik dan non akademik. Nanti kita bakal enjoy sendiri. Jadi keseimbangan, jadi manajemen waktu itu dengan Iya. tersendiri akan terjalin lah. Betul. Kemudian dari Alia sendiri sebetulnya apa yang dikhawatirkan mungkin teman-teman yang gue kan senangnya juga olahraga, gue nggak pingin di kesehatan gitu, dan dia memutuskan untuk enggak gitu kan. Kalau di DHB sendiri kan tadi seperti Wulan sampaikan ya, banyak banget tuh ormawanya. Pengalaman dari Alia sendiri dulu memang ingin jadi perawat ya kan? Iya, Perawat. Atau memang dari awal jadi perawat, kemudian ada sesuatu yang berubah di DHB, ada nggak? Sebenarnya kalau untuk cita-cita sebenarnya
bukan jadi perawat ya, karena mungkin tiba-tiba aja gitu udah tahu ada DHB, oke kita daftar. Ternyata waktu SMA juga Alia sering banget ikut eskul futsal. Jadi kamu atlet futsal. Atlet futsal DHB, perempuan DHB. Berarti nanti futsal ada perempuannya juga? Ada, komunitas futsal itu awalnya waktu angkatan Alia ada perempuannya, semua prodi ada. Cuman makin kesini karena COVID yang makin naik jadinya. Jadi memang sempat juga ada komunitas futsal juga khusus perempuan. Tapi berarti nanti di Porsema ada juga futsal perempuan, ada ya biasanya kan? Enggak, kalau sekarang Porsema adanya volley kalau untuk perempuan. Iya. Jadi memang lebih kita memeriahkan juga ya, sportif itu meramaikan saja ya gitu. Yang meramaikan gampang, tadi babakaran aja. Kalau apa namanya Pak? Kalau perempuan tuh kan kalau laki-laki main volley udah biasa mukul-mukul gitu. Kalau perempuan sambil teriak-teriak jadi itu yang bikin cerewetnya. Jadi bakat dia ngegibah itu salurkan dengan teriak-teriak di main volley. Betul. Terus sekarang yang agak lebih spesifik nih, apa sih yang ditawarkan dari Wulan sebagai ketua, nanti Alia sebagai adik acara gitu ya? Kenapa sih anak DHB harus berpartisipasi, harus ikut di kegiatan Porsema tahun 2022 ini, apa sih? Mungkin kalau dari Wulan sendiri nih, kalau Wulan pribadi jadi mahasiswa DHB, kalau bukan panitia Porsema, Wulan bakal ikut kepanitiaan ini. Terus ikut juga buat partisipasi, tentunya kan ini juga termasuk program kerja dari BEM ya, dan dari Departemen Minat dan Bakat juga. Jadi biar dapat relasi baru aja gitu. Jadi sebetulnya lebih karena ini jangkauannya lebih luas, tadi kampusnya bisa dibilang sejauh barat lah kita undang. Justru dengan kita ikut kegiatan ini, kita justru banyak relasi juga ya. Iya, betul. Selain juga olahraganya sehat gitu ya, benar. Kalau dari Alia sendiri apa sih dari konsepan acara nih yang ditawarkan? Tadi kan di awal ngomong, wah pokoknya kamu gak akan nyesel deh gitu kan. Awalnya kita buat wah, di akhirnya juga kita wah. Ada apa sih di akhir lah gitu, katakanlah di akhir ada apa gitu kan. Di akhir ada closingan yang tidak akan terlupakan. Iya, kita jadi kenangannya aja. Jadi kenangannya. Ya mungkin cari-cari mantan atau sisa-sisa mantan. Tapi memang Alia ataupun sekarang Wulan menjanjikan sesuatu yang istimewa pokoknya ya. Jadi sobat-sobat DHB pokoknya terutama mahasiswa DHB, kalau kamu sampai nggak ikut nanti dari mulai run kegiatannya, kemudian juga nanti di hari puncaknya kayaknya nyesel banget kan? Karena konsepnya kalau nggak salah juga kan penonton juga akan diatur ya? Iya, betul. Jadi hari ini siapa yang nonton, hari ini siapa yang nonton. Jadi nggak setiap hari. Jadi nggak full mereka harus datang, karena memang sekarang juga COVID kan lagi naik juga ya. Jadi pembatasan juga ya. Terus teman-teman juga barangkali ada yang mau masih rebahan gitu ya. Karena COVID naik lagi. COVID naik lagi bener, karena Bandung itu yang sekarang yang kedua ya katanya ya. Saya dengar media massa. Oke. Saya coba sekarang lebih ke pribadi nih. Dalam artian pribadi itu perkembangan di DHB dong gitu ya. Wulan sendiri nih. Dulu kan mimpi nggak sih sampai titik ini gitu. Kan saya lihat Wulan teh ayah di mana-mana ayah gitu kan. Terus apa sih memotivasi kamu bisa sampai kemana-mana siap gitu. Apa yang sekarang oke lah kita punya tujuan, tapi kan tujuan belum nyampe dong. Apa sih yang kamu udah dapatkan sih dari mulai masuk sampai hari ini yang hampir tiap kegiatan ada aja gitu ya? Oke. Yang pertama mungkin aku ngejar tujuan. Apa tuh? Non-akademik. Non-akademik. Terbaik non-akademik. Berarti kan kamu harus minimal banget jadi ketua lah. Ya. sedang. Insya Allah. Tahun depan. Tahun depan. Dan memang itu tujuan kamu. Iya. Benar. Jadi terus selain itu ada nggak? Pokoknya kalau dibilang nggak bisa jelasin lah Pak. Kalau udah dapat apa aja di DHB itu banyak banget Pak. Pengalaman baru, relasi baru. Memang sekarang misalnya ada sesuatu yang nggak, dulu kamu orangnya introvert misalnya sekarang menjadi lebih percaya diri. Kemudian dulu misalnya kan ada, kalau perempuan itu kan bisa dibilang milih-milih itu kalau gaul. Kemudian juga ada semacam kok gua nggak pede nih gitu kan. Wulan ngerasa gitu dulu kayak gitu?
Kalau Ulan itu kan dari postur badan mungkin ya Pak. Ulan insecure banget, kurang percaya diri gitu Pak. Kalau misalnya berinteraksi sama orang, apalagi kalau sama cowok-cowok gitu Pak, takut diketawain. Tapi kamu kan sekarang masih awet kan? Awet juga. Ya awet. Masih atau udah ganti underdeal? Enggak. Enggak masih kan? Kita enggak bahas itu. itu di backstage lah. Terus gimana? Ya karena di DHB itu orangnya cowok-cowoknya gitu baik-baik lah gitu Pak. Kamu Terus ngerasa mereka welcome lah. Iya. Jadi ya udah kita seru-seruan. Jadi kamu nggak ngerasa misalnya ngerasa dibully, body shaming tadi bicara apa sih Ulan gitu kan? Enggak gitu. Enggak ada yang kamu bener-bener welcome, justru kamu ditarik kemana-mana ya. Iya. Jadi makanya ada di sana, ada di sini Pak. Tadi uniknya Ulan ini luar biasa di sejak masuk. Kalau lihat 2 tahun yang lalu kita podcast ya, saya sempat berkunjung ke rumah Ulan. Wah, memang Ulan ini ceria banget, antusias banget, dan benar dibuktiin sampai hari ini. Dan ternyata cita-citanya luar biasa. Dia ingin menjadi salah satu mahasiswa terbaik non akademik gitu ya. Dan memang harus punya tujuan. Nggak bisa kalau kita nggak punya tujuan berarti kita nggak akan nggak akan semangat gitu. Iya, nggak akan maju. Jadi terus yang paling sekarang kerasa banget, yang berkesan apa sih sampai titik ini? Ada nggak momen yang paling berkesan? Yang berkesan mungkin bisa bareng-bareng sama teman-teman sih Pak, itu paling berkesan. Jadi kamu punya circle pertemanan yang luas, tidak hanya di kelas aja. Betul. Jadi di luar kelas juga, bahkan teman-teman di luar prodi lain bisa kenal gitu. Akhirnya Wulan jadi hits. Lagi di kalangan mahasiswa baru. Iya dong. Siapa yang nggak kenal Wulan dong? Jadi apa sih di Komdis? Kalau Komdis itu dari zaman tingkat dari dulu itu pasti ditakuti. Karena kan memang kewajibannya untuk menegakkan disiplin. Kalau Alia sendiri nih, gimana? Pengalamannya ada nggak sesuatu yang memang kan Alia juga termasuk yang tipikal dari mulai kan kita juga dulu pernah buat konten juga kan yang general check up ya ke kosan. Jadi sebenarnya kayak di situ-situ aja. Jadi unik juga ya. Ini dua perempuan berdua ini itu pasti punya kisah di masa lalunya dengan saya gitu. Grand general check up mereka. Jadi dua-dua general check up, bahkan Ulan punya di turn up juga ya yang nyanyi itu. Dan selang beberapa waktu kayak nggak ada di mahasiswa di DHB itu 1.400. Tapi kenapa? Why? Gitu. Nah itu uniknya mereka. Bukan berarti teman-teman yang lain nggak aktif, tapi itulah mereka. Ya, apa nih Alia yang sekarang yang apa yang berubah dari Alia, kemudian juga apa sih yang sudah didapatkan Alia atau tadi tujuannya apa sih? Sama apakah jadi mahasiswa terbaik non akademik juga? Kita juga punya tujuan yang sama ya. Kita udah sering banget ngobrol, aduh kita pengen ini deh, tapi kayaknya nanti aja tahun depan. Oke. Karena sekarang bertingkat 3. Tingkat 3 ya, setahun lagi lah. Masih ada kesempatan. Dan kudu. Amin. Insyaallah ya. Iyalah. Ya, terus. Mungkin Alia dari dulu tipe orang yang malas ketemu orang banyak. Oke. Ya, jadi termasuk mungkin introvert lah. Terus orangnya lebih memilih kayak, kayaknya nggak frekuensi deh, kayaknya nggak ini. Tapi mungkin berjalannya waktu terus banyaknya kegiatan juga kan di DHB dari maba pun kita udah banyak banget kegiatan, jadi ketemu orang banyak tuh udah kayak yang ya udah hal biasa. Makin kesini ikutan ajang yang di Mojang Jajan. Moka ya, benar. Aduh percaya diri nggak ya, percaya diri lah kata teman-teman, udah yuk kayak alhamdulillahnya gak nyangka ya jadi runner up. Nah dari situ lah yaudah deh ikut Hima, ikut HMPS, terus nanti yaudah kita naik BEM aja. Sekarang di BEM kan ya? Di Minbat ya? Oke. Terakhir, pesan-pesan atau motivasi atau spirit dari Wulan, nanti dari Alia juga ya, buat temen-temen nih di luar sana yang memang sobat DHB yang nonton kita hari ini gitu ya, yang bicaranya saya kan mengenal Wulan, mengenal Alia juga dari tingkat 1 sampai sekarang udah 3 tahun dong, tahun ketiga lah sekarang. Jadi kalau saya sih paham, tapi kan teman-teman nggak ngelihat seperti itu. Tapi yang paling saya ingin bicara ke teman-teman adalah mereka tuh perempuan terpilih loh. Banyak cowok-cowok yang katanya banyak, nggak kekurangan gitu lah gitu ya. Tapi kenapa ya kan mereka spesial dan beda. Dari Wulan apa coba buat pesan-pesan lah gitu, motivasi buat sobat-sobat DHB di rumah.
Oke, mungkin untuk motivasi buat teman-teman, cintai diri kamu sendiri, jangan insecure, gimana pun bentuk postur tubuh kamu, jangan insecure, pokoknya harus maju, harus semangat. Kalau nggak semangat, nggak ada satu tujuan, nggak akan maju-maju hidupnya. Wow. Kamu bakal stuck di sana terus. Wow. Love yourself. Yes. And have a vision, punya tujuan dan cintai diri kamu sendiri. Karena memang aneh juga sih kalau ada orang yang apa ya, tapi mungkin saya memang berbeda gitu ya, dalam artian saya nggak ngerasa seperti teman yang lain ada kekurangan atau apa, tapi secara umum sih enak sekarang orang-orang hebat itu rata-rata tanda kutip mereka yang mampu memoles katanya kekurangan menjadi sesuatu kelebihan ya. Jangan apa ya, tadi kata Wulan, cintai diri kamu sendiri, ada karena belum tentu orang mencintai kamu. Bener gak? Singgelis jika Pak Korea pun percuma, bener tuh. Kalau tidak disukai orang lain buat apa Pak ya? Bener. Kalau dari Alia apa? Pesan-pesan nih buat teman-teman. Kalau dari aku mungkin jangan pernah takut untuk mencoba. Kalian harus keluar dari zona nyaman kalian masing-masing. Oke, cintai diri kamu, keluar dari zona nyaman dan punya tujuan. Dan sobat-sobat DHB, terutama mahasiswa DHB, pokoknya kamu jangan sampai nggak ikut deh Porsema tahun 2022. Ini perempuan-perempuan hebat berdua ini menjanjikan sesuatu yang beda dan meledak pokoknya. Oke, makasih buat Wulan. Iya, Pak. Sama perempuan yang menginspirasi. Wah, dan Alia juga luar biasa, perempuan yang tetap low profile. Ngekos sudah pindah belum? Udah, saya udah nggak ngekos. Di rumah? Di rumah tante. Oh, waktu awal kan ngekos ya? Iya. Kenapa jadi rumah tante? Karena Dilarang? iya. Lebih aman. Khawatir. Jujur, saya juga punya ponakan kuliah di DHB juga kan. Saya bilang jauh itu. Kalau naik Gojek itu 35.000. PP 70 kali 30 hari lah. Atau 20 hari aja. Kuliah 20 hari kan. Berapa? 1,4 juta dong sebulan. Saya bilang enggak, di rumah karena memang jujur khawatir banget gitu. Makasih banget buat Wulan dan Alia dan sobat-sobat DHB. Pokoknya stay tune terus di channelnya Gen Base DHB. Dadah.